Ya, kita akan dengarkan secara lengkap kesaksian dari narasumber. Oke teman-teman, kita akan sambut segera Ibu Miko Karalina. Shalom Pak Yusuf. Ya, shalom Ibu, Karalina. apa kabar? Baik Pak Yusuf, puji Tuhan. I'm very well, thank you. How are you? Fine. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ibu begitu sukacita. Tentu karena kasih Tuhan ya, Bu. Oh, kasih Tuhan saja Pak yang bisa bikin kita terus sukacita walaupun dalam keadaan corona seperti ini. Luar biasa, dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, luar biasa. Saya begitu sukacita, hati saya dipenuhi dengan nyanyian ini, Bu. Lihat wajah Ibu. Haleluya. Kita semua Pak. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Oke teman-teman, kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan segera dengarkan kesaksian dari Ibu Miko Karalina, bagaimana Tuhan Yesus bekerja di dalam hidupnya, bagaimana kuasa Roh Kudus yang menjamah kehidupannya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari seorang yang mungkin dari kecil juga tidak suka kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Oke, kita akan dengar secara langsung dari beliau, dari latar belakang, dan bagaimana dia beralih, dia bisa mempercayai bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Oke, Ibu Miko Karalina, kita pada malam hari ini mau mendengarkan langsung dari Ibu, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk berbagi, berikan keterangan, kesaksian kepada kami semua. Silakan Ibu Miko, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatan yang diberikan, ruang yang diberikan untuk saya bisa menjadi salah satu saksi Kristus di channel Pak Yusuf, channel yang sangat diberkati. Shalom semua, terima kasih sudah mau mampir ke channel Pak Yusuf untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian kami. Ya, saya langsung saja ya. Saya lahir. Ibu Miko, sorry. Kameranya agak dituruni sedikit, Ibu. Jadi posisi kepala Ibu bisa seimbang gitu. Ya, oke. Cocok? Oke, ya oke. Pas. Oke, maaf, terima kasih. Oke. Ya, saya langsung aja. Jadi saya berlatar belakangkan, saya lahir dari keluarga Islam yang tidak begitu fanatik, tapi keyakinan kami kuat karena keyakinan kami itu adalah keyakinan yang turun-temurun, yang diajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang terakhir. Apalagi di Indonesia kan memang Islam itu mayoritas, jadi di mana ada sesuatu yang mayoritas itu otomatis dalam pikiran manusia, ya pikiran saya juga ya pasti sesuatu hal yang benar, bahwa banyak orang melakukannya gitu kan ya, jadi tidak ada keraguan-raguan. Jadi walaupun kami tidak fanatik dalam keislaman kami, saya juga jadi tapi kuat gitu ya, maksudnya yakin sekali gitu. Lalu kenapa saya bilang Islam kami tidak terlalu fanatik, karena sebelum almarhumah mama itu naik haji waktu saya SD, itu kami juga sempat pelihara anjing gitu ya. Terus kalau makan pun makan makanan yang makruh juga tidak apa-apa. Makruh itu kalau di Islam itu seperti misalkan makan kepiting yang hidup di dua alam, itu sebetulnya kalau Islam yang fanatik ya tidak boleh gitu ya, tapi pada saat itu kami makan, terus udah gitu mengkonsumsi kue yang mengandung alkohol juga tidak apa-apa. Tapi setelah almarhumah mama naik haji waktu saya SD itu ya mulailah diperketat gitu ya. Almarhum papa, beliau rajin sholat, rajin sembahyang walaupun beliau tidak berkesempatan untuk naik haji gitu. Lalu almarhum papa itu orang Makassar, almarhumah mama itu orang Cirebon.
almarhumah nenek saya dari pihak mama itu orang Tionghoa kaki kecil, makanya mata saya mata 5 watt. Jadi sebetulnya paras saya tuh lebih kuat ke Tionghoanya, terus kulit saya juga putih gitu ya. Jadi nama saya juga tidak ada bernuansa nama Islam, berbau Islam. Jadi pada saat saya lahir tahun 70-an gitu ya, tahun 80 saya di SD itu banyak sekali saya disangka orang Chinese gitu ya. Pada saat itu ya saya lumayan kesel lah kalau saya dianggap orang Chinese, karena saya bukan orang Chinese menurut saya. Saya lahir di ujung pandang tapi besarnya di Jakarta. Dari kelas 1 SD itu saya sudah di Jakarta gitu ya. Jadi dengan saya seringnya dipanggil orang Cina, saya semakin bangga dengan keislaman saya. Saya tunjukkan, enggak, saya orang Islam kok. Saya orang dari Makassar, ujung pandang, ibu saya Cirebon, tapi nenek saya Cina, makanya muka saya kayak Cina gitu. Jadi saya malah justru bangga sekali menjadi orang Islam. Lalu di SD itu tunggu, saya kembali sedikit. Jadi almarhum papa itu dulunya adalah seorang pejuang aksi gerilya zaman Belanda di Makassar gitu ya. Jadi setelah beliau selesai menjadi pejuang ya beliau pensiun gitu. Jadi yang menjadi tulang punggung keluarga ya hanya almarhumah mama saja gitu ya. Lalu saya SD, kami pindah ke Jakarta, semua itu ketika saya masih SD kecil, jadi dari kelas 1 SD saya sudah mulai di Jakarta. Umur saya bedanya dengan kakak yang di atas saya itu 9 tahun, jadi bedanya jauh gitu ya. Saya 4 bersaudara, saya anak paling kecil. Terus karena saya beda umurnya jauh, itu saya besar di lingkungan orang-orang yang umurnya tuh jauh lebih dewasa dari saya. Jadi ibaratnya saya tidak berada di lingkungan yang terlalu ketat dalam arti pendidikan ya. Jadi waktu dari SD kecil kelas 5, 4, 5 gitu udah kenal dengan namanya musik-musik orang dewasa, terutama lagu-lagu barat, terus film-film orang-orang dewasa juga dalam arti film horor, film okultisme, udah suka kayak begitu, udah ngerti gitu ya. Terus saya juga yang sangat disayangkan sempat diperkenalkan dengan film porno waktu saya masih SD kelas 5, kelas 4 begitu ya. Sama seseorang yang seorang wanita gitu ya, yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga juga pada waktu itu. Terus udah gitu saya jadi, karena saya suka dengan film-film horor itu, saya sempat mengenal yang namanya komik Siksa Neraka versi Islam. Di situ waktu saya baca itu pertama kali saya mengerti konsep neraka gitu ya, apa itu siksaan di neraka, dosa-dosa yang bisa memberikan siksaan-siksaan yang saya lihat gambar-gambarnya itu yang sangat menyeramkan gitu ya. Jadi dalam benak saya tuh dari kecil saya udah ditanamkan, aduh, saya nggak mau masuk neraka. Saya nggak mau jatuh di dosa-dosa yang akhirnya akan disiksa seperti yang saya lihat di gambar-gambar ini, sangat menyeramkan gitu. Tapi saya juga tahu saya pasti akan masuk neraka karena di agama sebelumnya itu ya memang semua manusia akan masuk neraka, harus membayar dosa-dosa. Kalau dosanya sudah habis dibayar baru mudah-mudahan masuk surga gitu, atau amal ibadah dan amal kebaikan itu ditimbang dengan berat dosa, yang mana yang berat yaitu yang akan diperhitungkan gitu loh. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Jadi walaupun saya ketakutan dengan masuk neraka, tapi saya seakan-akan saya udah pasrah. Ya pasti masuk, tapi paling tidak saya harus berbuat menjadi seorang Islam yang baik, ya
mencoba sembahyang 5 waktu. Pada saat saya udah ngerti, saya mulai menerapkan sembahyang 5 waktu. Kalau ketinggalan ya kadang-kadang di jamak gitu ya. Terus sempat juga panggil guru ngaji dengan keinginan sendiri, karena di Islam itu harus bisa baca Quran dalam bahasa Arab, tidak terjemahan gitu ya. Terjemahan ya boleh, tapi hanya untuk sekedar tahu, tapi ibaratnya itu nggak dihitung, harus bisanya bahasa Arabnya. Jadi ya saya sempat panggil guru ngaji untuk bisa belajar baca Arab, tulisan Arab itu, tapi tidak lama ya. Terus saya juga berpuasa di bulan Ramadan gitu ya, taraweh segala macam. Terus saya berusaha ya berbuat baik, amal baik gitu ya, ibaratnya supaya kita nabung, saya nabung gitu ya untuk hari akhirat kalau saya mati gitu kan ya. Tetapi dengan begitu juga watak saya juga itu sangat jelek. Saya itu wataknya kurang ajar, keras kepala. Kalau yang sudah namanya berantem sama almarhumah mama, itu bisa kata-kata binatang itu keluar. Itu umur SD ya. Jadi dari SD sudah seperti itu, SMP ya begitu juga. Terus saya orangnya tegaan. Bukan tidak tega, tapi tegaan. Dalam arti saya dulu ada keponakan laki-laki tinggal di rumah. Kalau dia berbuat sesuatu yang saya tidak suka, itu bisa saya pukul dengan gagang sapu kayu. Itu kakinya saya pukul sampai kayak kesetanan. Dan saya tidak ada rasa menyesal setelah itu juga. Anaknya udah nangis kayak apa, tapi anaknya juga kuat. Jadi anaknya juga bikin saya gregetan karena tidak mau ngalah gitu loh. Jadi makin jadi saya kayak betul-betul jadi kayak orang kesetanan gitu ya. Terus saya juga kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak suka dari asisten rumah tangga, misalnya makanan terlalu panas lah waktu disediakan atau bagaimana, saya lempar kobokan sampai akhirnya orangnya pulang. Sampai almarhumah mama tuh bujuk-bujuk, aduh maaf anak saya gitu ya. Ya puji Tuhan almarhumah mama saya tuh orangnya baik, murah hati, jadi walaupun anaknya kurang ajar kayak begitu, pembantu juga tetap betah gitu. Tapi ya gitulah. Lalu setelah itu saya langsung misalnya pindah cerita ke zaman SMP. Nah di SMP ini saya sempat dimasukkan sama almarhum papa ke sekolah Kristen karena satu dan berbagai hal, tidak punya pilihan, harus masuk ke sekolah Kristen yang lokasinya di Jakarta Selatan, Blok M, itu PSKD 4. Dan di sekolah itu ada kebaktian, kalau nggak salah setiap sekali seminggu sebelum ajaran dimulai pada hari itu misalnya. Nah semua itu anak-anak murid itu harus mengikuti kebaktian. Jadi saya ya ikut kebaktian. Pada saat itu ya saya hanya melihat, oh begini ya cara orang Kristen itu sembahyang atau berdoa, nyanyi-nyanyi gitu. Saya nggak ngerti kok bisa pakai nyanyi-nyanyi ya. Terus kan itu yang namanya tempat duduk kan model kayu panjang-panjang, terus di belakangnya itu ada kayak buat nempatin Alkitab, ada Alkitab di situ. Terus saya buka, pertama kali yang saya buka itu buku Kidung Agung yang langsung ayatnya menurut saya pada saat itu porno gitu loh. Langsung saya tutup, saya kaget. Wah, kitab suci kok ada pornonya sih? Aneh-aneh amat, saya taruh lagi gitu kan ya. Ya sudah. Ya pada saat itu saya nggak ada perasaan apa-apa, tidak ada perasaan untuk mencari tahu lebih tentang kekristenan atau tentang Yesus pada saat itu. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali terbersit rasa keingintahuan gitu ya. Dan pada saat itu memang pandangan saya terhadap orang Kristen juga ya biasa-biasa aja. Saya tidak ada rasa benci atau yang bagaimana gitu ya. Tapi kalau saya dengar nama Yesus, itu sangat alergi aja pokoknya.
kayak ada sesuatu gitu loh. Waktu itu sih saya nggak ngerti kenapa. Tapi setelah saya menjadi anak Tuhan Yesus, itu saya baru ngerti. Oh, jadi begitu toh ternyata. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang belum mengenal Yesus itu bisa tanpa ada alasan itu membenci walaupun dengar namanya saja, karena memang Tuhan Yesus juga bilang kan, mereka membenci saya tanpa alasan gitu. Jadi ya memang sudah begitu. Lalu pandangan saya terhadap orang-orang Kristen itu sendiri ya karena kurang pengetahuan, saya hanya tahunya dari media-media TV kan ya, misalnya film-film, saya anggap orang Kristen kok bebas banget ya hidupnya ya, seks bebas, ngerokok, mabuk-mabuk, pakaian juga terbuka-terbuka, yang ya tidak ada batasan gitu loh. Ya saya semakin bangga lah dengan keislaman saya gitu ya, dengan ajaran Islam yang apa namanya, pakai baju juga sopan gitu kan, terus tata cara ibadahnya tuh ya maksudnya lebih kayaknya tuh lebih kusuk gitu ya. Waktu itu saya ngertinya kan gitu. Sementara orang Kristen kok nyanyi-nyanyi gitu kan, kapan berdoanya gitu ya. Ya itulah kurang pengetahuannya begitulah. Jadi pandangan saya tetap terhadap orang-orang Kristen ya yang saya lihat di TV-TV, di film, di konser-konser musik, yang musik-musik dunia yang pakai salib itu kan, tapi berarti kan mereka orang Kristen gitu loh maksudnya. Jadi ya itu pandangan saya. Jadi tapi tidak ada rasa benci. Lalu pindah saya dari SMP naik ke SMA, saya memang pengen sekolah yang kejuruan gitu loh. Saya pindah ke SMKK karena saya memang niatnya tidak mau untuk apa namanya, meneruskan sekolah ke yang lebih jenjang tinggi karena tidak mau membebankan almarhumah mama. Waktu itu udah kerja sendiri gitu ya, kerja keras untuk membiayai kami, bahkan kami ya lumayan, hidup kami ya menengah tapi lumayan lebih lah gitu ya. Tapi saya pikir ya sudah, saya pokoknya mau SMA, SMKK kejuruan tata boga ya, niatnya tuh langsung supaya bisa kerja. Dan saya tuh selalu punya angan-angan kerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, walaupun jadi pelayan restoran pertama kali nggak apa-apa deh, pokoknya keluar negeri aja gitu, pokoknya mau keluar Indonesia. Ya sudah, akhirnya lulus dari SMA itu ya saya memang langsung kerja, kebetulan kerjanya di tempat kenalan almarhumah ibu. Nah di saat-saat mulai saya kerja inilah saya diperkenalkan oleh yang namanya ekstasi gitu ya. Diperkenalkan dengan ekstasi, saya mulai merokok, mulai mengkonsumsi ekstasi lumayan rutin, mungkin ya sebulan 2 kali, 3 kali gitu ya, tripping gitu kan ya di klub-klub gitu ya. Setelah itu saya dikenalkan dengan yang namanya putau, lalu saya pakai putau. Tapi pada saat saya pakai putau itu ternyata beda dengan ekstasi. Putau itu ada ketergantungannya gitu ya. Jadi kalau tidak make ya badan sakit, ya ada simptom yang gitu yang mana harus pakai. Nah almarhumah ibu udah mulai curiga. Beliau bilang, kamu pergi aja dari Jakarta, pergi ke Bali. Niatnya almarhumah ibu atau mama untuk memisahkan saya dengan orang-orang yang membuat saya jadi memakai obat-obat terlarang ini kan. Terus ya udah saya pindah ke Bali. Sesampainya di Bali, saya bilang sama orang yang dititipin, yang saya dititipkan gitu ya. Saya bilang, bagaimana caranya saya mau disembuhkan dari putau ini? Oh bisa gampang, pakai sabu, katanya gitu. Saya bilang, hah? Pakai sabu? Jadi dari putau, terus akhirnya ya pakai sabu gitu loh. Tapi memang benar,
sakaunya hilang, tapi akhirnya pakai sabunya tiap hari, hampir tiap hari lah gitu. Kalau ya tiap hari sabu, clubbing, kehidupan malam gitu. Terus lalu ada titik jenuh. Lalu saya ada kayak saya disentakkan, saya pikir, waduh, kalau saya begini terus itu tidak ada masa depan, mau kemana, saya mau jadi apa gitu ya. Lalu saya akhirnya memisahkan diri, saya cari kos-kosan sendiri, dan puji Tuhan saya langsung dapat pekerjaan sebagai resepsionis di satu perusahaan kecil asing Amerika gitu ya. Disitulah saya mulai kerja, cari uang sendiri dan hidup bersih, tapi ngerokoknya masih jalan. Lalu di tahun 98 itu pada saat tragedi 98 kerusuhan ya, itu papa jatuh sakit, mama minta saya pulang ke Jakarta. Saya bilang sama mama, waduh, mah, gimana mau pulang muka kayak Cina begini, nanti saya jadi korban gitu kan ya. Jangan, nggak bisa. Terus tapi ibu bilang nggak bisa, mama bilang nggak bisa, harus pulang gitu ya. Ya sudah, saya pulang ke Jakarta, puji Tuhan saya sehat, tidak terkena musibah apapun pada saat kerusuhan tahun 98 itu yang sangat menyedihkan itu. Lalu sebaliknya saya di Jakarta itulah saya mulai hidup benar gitu ya. Jadi tidak lagi narkoba, tidak lagi dunia-dunia malam, clubbing gitu, enggak. Jadi saya kerja, tapi saya orang yang bosenan, kerja tuh pindah-pindah terus gitu ya, pindah-pindah terus. Tapi yang penting saya sudah bersih gitu, tidak ada lagi hubungan terlibat dengan narkoba. Nah, selama kehidupan itu juga saya mulai yang namanya menjalin hubungan dengan pria gitu ya. Bisa dibilang 2 dari 3 pria yang saya jalin hubungan itu pasti agamanya Kristen. Saya juga heran waktu itu, kenapa sih dapatnya tuh kok Kristen melulu gitu loh. Walaupun saya tidak pernah diinjilin ya, tapi yang saya pikir kok aneh banget ya, mungkin karena karena muka saya yang Chinese ini gitu ya. Ya udah, tapi sama sekali saya tidak ada kepikiran untuk, apalagi kalau saya pacaran itu selalu saya tuh serius gitu ya, entah laki-lakinya menganggap hubungan tersebut serius atau enggak, tapi saya selalu menganggap kalau menjalin hubungan itu harus serius. Karena saya memang orangnya, kalau saya menjalani sesuatu itu saya harus 100%. Emang harus karena yakin gitu ya. Jadi untuk berpindah agama karena laki-laki, maaf aja, nggak mungkin. Suatu yang tidak mungkin. Ya sudah, jadi saya sempat menjalin hubungan dengan satu pria yang cukup serius, tapi laki-laki ini dia pecandu putau, dan ya puji Tuhan dia dimasukkan ke rehabilitasi rohani Kristen yang mana mengharuskan dia untuk putus hubungan dengan saya karena saya orang Islam, katanya gitu. Pada saat itu ya saya antara lega karena saya terus terang sudah banyak korban perasaan, emosi, korban uang itu juga. Terus jadi waktu saat putus juga ya ada sedihnya, ada leganya gitu ya. Sedihnya ya karena saya ya maksudnya hubungan tersebut bukan hubungan yang main-main. Tapi juga senangnya karena dia juga akhirnya dapat bantuan, bisa bersih, rehabilitasi, walaupun ya hubungan kami putus, tidak apa-apa. Tapi karena itu juga saya jadi trauma dengan laki-laki. Saya pikir tidak ada lagi laki-laki yang di dunia ini laki-laki yang baik. Saya langsung trauma. Ibaratnya kalau sekarang saya tahu, jadi ada kepahitan sama laki-laki gitu ya. Ya sudah, jadi saya bilang stop dan berhenti pikir laki-laki, fokus dengan diri sendiri.
fokus dengan kerja dan bantu mama. Baik, jadi itu fokus. Lalu karena angan-angan saya yang ingin pergi ke luar negeri, lalu saya baca-baca koran, saya cari-cari lowongan yang bisa pergi ke melamar kerjaan ke luar negeri. Akhirnya ya saya melamar Malaysia, Singapura, dan pada saat itu juga ada Timur Tengah. Sudah beberapa minggu berlalu, beberapa bulan berlalu, terus akhirnya saya dapat panggilan dari ketiga negara tersebut. Ya kan, pergi dapat panggilan dari ketiga negara tersebut. Lalu saya bilang, "Mah, silakan, itu Mama mau pilih yang mana? Saya mau ke Malaysia, Singapura, atau Timur Tengah, Mah?" Mama tanpa pikir panjang, itu beliau langsung bilang, "Wah, enakan Timur Tengah dong. Jangan Malaysia, jangan Singapura, itu kedekatan, nggak kerasa luar negerinya," katanya gitu. Jadi pergi ke Timur Tengah aja yang jauh, jadi kerasa luar negeri. Udah gitu deket sama Mekah, kamu bisa pergi naik haji bolak-balik, gitu lah. Terus saya bilang, "Oh iya juga ya, ya udahlah, ya pergi." Dengan harapan ya saya bisa bolak-balik pergi naik haji dengan mudah, deket kan, terus ya udah. Tapi rencana Tuhan berbeda dan tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Kalau Dia sudah berencana, akan jadi. Tiba saya di Timur Tengah, kegirangan, akhirnya saya bisa tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri. Saya waktu itu jadi resepsionis di salah satu food and beverage office yang memanage restoran-restoran. Terus 2 bulan saya di Timur Tengah, tanpa sengaja saya bertemu dengan seorang pria. Ya pada saat itu tanpa sengaja. Tapi setelah saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu tidak ada yang namanya tidak sengaja. Itu semua rencana dan rancangan Tuhan. Lalu saya bertemu dengan pria ini, dan ternyata pria ini tidak sama sekali, bukan orang yang asing sama sekali, dalam arti ternyata dia kenal dengan 2 orang yang teman kerja saya gitu loh, dan mereka orang yang baik-baik gitu, bukan orang yang suka pesta pora, clubbing gitu ya. Jadi saya merasa oke, nggak apa-apa gitu loh. Terus saya lihat nih anaknya baik, sopan gitu, hormat. Ya, saya tidak pernah diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan saya. Ada sesuatu yang beda gitu ya. Terus kurang dari seminggu juga saya sudah dikenalkan dengan orang tuanya. Sudah dikenalkan dengan orang tuanya. Saya sudah kenal dengan adiknya di hari yang pertama saya kenalan itu. Kebetulan adiknya jemput. Saya bilang, wow, cara mereka bergaul satu sama lain gitu ya, kakak adik orang tua itu sangat terbuka, transparan, dan kayaknya kok harmonis gitu loh. Nggak pernah saya ngelihat maksudnya keluarga yang demikian ya. Ya sudah, akhirnya ya saya berpikir bahwa spesial gitu ya. Nah, berjalannya saya, akhirnya kami menjalin hubungan lebih dari teman, terus kami mulai kenal secara pribadi, maksudnya mulai mengenal pribadi masing-masing. Terus saya tahu saya jadi tahu bahwa banyak apa yang dia suka, saya suka gitu loh. Misalnya musik kami sama-sama mirip-mirip kesukaannya. Dia suka rock heavy metal, saya suka alternatif rock, terus film juga dia suka film okultisme, saya juga suka okultisme, horor, segala macam, pokoknya banyak kesamaannya. Tapi yang saya heran, kok dia tidak pernah lagi mendengarkan lagu-lagu tersebut gitu ya, lagu-lagu yang dia bilang katanya dia suka itu, karena kan di mobil kalau dipasang palingan radio gitu, tapi bukan musik-musik yang kayak gitu. Terus waktu saya tanya,
katanya suka kayak begini, kok nggak pernah dipasang, kok saya nggak pernah dengar segala macam. Ternyata dia bilang, ya itu dulu, sekarang saya udah nggak begitu lagi gitu loh, karena saya ketahui bahwa sesungguhnya musik-musik tersebut itu ada kuasa-kuasa roh jahat. Saya bilang kuasa-kuasa roh jahat, bagaimana maksudnya? Langsung saya antenanya langsung naik, karena saya kan suka dengan hal-hal seperti itu ya. Terus dia bilang, iya, saya juga dulu orangnya nggak seperti ini, dalam arti tidak seperti yang saya kenal, baik, sopan, ramah, hormat gitu ya. Saya dulu nggak seperti ini, saya pernah depresi berat. Kalau bangun tidur aja saya pikir kenapa saya bangun, saya mau mati gitu loh. Jadi pernah ada depresi berat, terus udah gitu dia pernah belajar bela diri, ilmu bela diri from the Eastern religion, 3 macam ajaran bela diri yang dia bilang itu aja ada kuasa gelapnya katanya gitu. Terus udah gitu kalau saya marah itu, kalau saya udah ngamuk itu bisa yang namanya perabotan furniture itu broken, pokoknya sangat destruktif gitu ya. Terus saya bilang, waduh, kok bisa begitu? Kok bisa berubah? Iya, jadi ternyata banyak hal-hal di kehidupan kita, dia bilang begitu ya, banyak hal-hal di kehidupan kita itu asalnya tuh dari kita terlibat dari, maksudnya kita melibatkan diri kita dengan hal-hal yang ada kuasa jahatnya, kuasa iblis, kuasa setan. Saya bilang, Oke, dari mana kamu tahu tapi itu? Ya saya diperkenalkan oleh buku-buku yang ditulis oleh orang Kristen, video-video dokumentari yang diproduce oleh orang Kristen yang mengupas hal-hal ini, katanya gitu. Terus dia tanya, kamu mau baca? Coba baca, cari tahu, karena dia udah ngeliat gitu, saya tuh kayaknya tertarik gitu. Tapi kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, dia sempat bilang bahwa tapi ya itu penulisnya ya orang Kristen gitu ya. Saya bilang kayaknya nggak apa-apa deh, saya cuma pengen tahu masalah okultismenya itu, masalah kuasa-kuasa gelapnya itu. Dan akhirnya dia pinjamkanlah buku itu ke saya, salah satu buku yang dia bilang itu. Terus dari buku itulah saya mengenal yang namanya peperangan rohani gitu ya, peperangan antara yang baik dan yang jahat, iblis dan Tuhan gitu, melalui hamba-hambanya gitu ya. Terus di situ yang buku yang saya baca ini adalah buku di mana satu hamba Tuhan yang mana diserang oleh salah satu permaisuri setan yang ada di Amerika. Ya ini juga di Amerika, yang hamba Tuhan ini berkedudukan tinggi tentunya karena dia permaisuri setan dan dia sudah menjadi hamba setan itu 17 tahun. Jadi dengan segala kekuatan, power yang dia punya ini, si hamba setan ini, itu dicoba untuk menyerang hamba Tuhan ini, sementara hamba Tuhan ini hanya berdoa. Terus dari situ saya lihat, waduh, kok bisa begitu ya, bisa kuasanya besar sekali gitu ya, bisa tidak kenapa ini yang satu ini gitu ya, yang hamba Tuhan ini kan, ya singkat cerita ya akhirnya si hamba setan ini mengakui bahwa ternyata apa yang dia percaya, apa yang dia punya itu tidak ada bandingannya dengan hamba Tuhan yang sederhana ini gitu loh. Dia sudah mengeluarkan jurus-jurus segala macam, tetap aja kalah gitu kan ya. Nah dari buku ini juga saya dibukakan tentang yang namanya celah-celah di kehidupan manusia yang terbukakan karena kita yang mengundang di kehidupan kita itu melalui musik, seperti yang tadi saya udah bagikan, musik-musik dunia banyak yang tidak kudus ya, apalagi yang rock
heavy metal segala macam, tapi sebetulnya yang pop juga sama aja. Musik rohani juga ada yang tidak kudus gitu ya. Makanya harus anak-anak Tuhan Yesus tuh harus peka terhadap Roh Kudus. Jangan karena hanya berlabelkan musik rohani main didengar aja, tapi sesuai enggak gitu loh. Apa musiknya yang menyenangkan di kuping atau ya atau liriknya yang meninggikan Tuhan gitu ya. Lalu juga film-film horor, film okultisme itu tuh ada roh jahatnya. Karena kalau film horor itu kan bikin kita takut, ya kan? Sementara kalau kita udah takut itu berarti kita tuh sudah membuka celah gitu. Itu salah satu juga. Terus udah gitu zodiak, ramalan bintang. Saya dari kecil yang namanya ramalan bintang itu nomor 1. Zaman dulu belum ada internet, belum ada apa itu, kalau ada koran setiap hari itu yang dibuka pertama kali harus ramalan bintang dulu. Padahal di agama sebelumnya ya memang dilarang, itu dosa gitu. Tapi cuma dibilang dosa, tidak dikasih tahu solusinya apa kalau dosa. Baca ramalan bintang, solusinya apa supaya tidak baca, atau solusinya apa supaya menetralisir dosa itu misalnya ya, itu tidak diajarkan. Jadi ramalan bintang, zodiak, sio, primbon, saya dari kecil suka sekali baca primbon. Primbon itu kalau yang belum tahu itu ramalan dari Jawa gitu ya, itu ada misalnya bersin jam berapa, mimpi apa, itu ada artinya, tai lalat di sebelah sini apa artinya, pokoknya begitu-begitu. Aduh, saya tuh dulu tuh suka sekali dengan yang hal-hal seperti itu. Terus ternyata main jalangkung, Ouija board gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada Ouija board, tapi kita bisa bikin sendiri, itu dari kertas. Saya ingat sekali, saya suka dulu SMP SMA saya main Ouija board, jalangkung begitu, bikinan sendiri pakai tangan, tulisan nomor 1 sampai nomor 0, terus ada iya dan tidak, pakai koin logam. Terus udah gitu ada lagi celah-celah yang masuk lewat pengobatan alternatif seperti akupuntur, hipnotisme, itu juga membuka celah. Terus olahraga, misalnya tai chi, yoga, itu juga membuka celah. Banyak yang tidak tahu dan banyak yang bilang bahwa ya tapi kan kita nggak mengikuti sesembahannya atau bagaimana. Tapi kalau ditelaah lagi itu akarnya ya tetap akar Hindu. Kalau yoga gitu itu tidak bisa diputuskan. Itu cara mereka menyembah Tuhan mereka gitu ya. Oke, terus ada lagi ilmu-ilmu bela diri yang mengambil energi-energi kuasa-kuasa gelap, itu tentu membuka celah gitu ya. Jadi banyak macam-macam. Sementara setelah saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebetulnya ada ayatnya di buku Ulangan pasal 18 mulai dari ayat ke-9. Saya bacain ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki maupun perempuan, sebagai korban dalam api. Zaman sekarang ya nggak ada yang mengorbankan anak di dalam api, tapi aborsi itu adalah sama seperti yang dibilangkan di ayat ini. Lalu ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ini cerita tentang bangsa-bangsa di tanah Kanan yang Tuhan akhirnya usir, supaya akhirnya nanti Israel yang akan diberikan tanah perjanjian tersebut. Lalu ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhanmu. Jadi hal-hal ini memang sangat
keji bagi Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan kalau sudah tahu itu jangan dilakukan gitu ya. Lalu di sini saya melihat bahwa waduh, bagus banget ya ini buku gitu loh. Kasih tahu ini ada yang apa namanya? Sebab musabab gitu ya. Karena begini-begini kita jadi membuka celah, membuat iblis punya hak di hidup kita untuk memporak-porandakan hidup kita. Cara untuk mengcancelnya itu ada. Jadi saya senang sekali. Jadi saya bilang, waduh, hebat sekali ini ya, gitu loh. Karena semua yang tadi saya sudah bagikan sebagai contoh itu hampir 80% saya lakukan semua gitu ya. Jadi saya pikir, wah, saya semakin tertarik gitu loh dengan pengetahuan baru ini. Lalu yang lebih bikin tertarik lagi adalah tentunya bahwa hamba Tuhan yang sederhana ini, yang tidak seheboh si hamba setan ini, itu bisa mengalahkan kuasa jahat karena ada kuasa dari Tuhan. Lalu Tuhan ini, ya itu, Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, ini siapa sebetulnya ini sosok Yesus ini gitu loh, yang mana kasihnya begitu besar, perlindungannya begitu luar biasa. Pokoknya saya jadi mulai tertarik lah ya. Sudah begitu kan di buku tersebut juga ada banyak ayat-ayat dari Alkitab yang menopang kesaksian-kesaksian yang dituliskan di situ. Lalu saya mulai jadi tergerak dan saya mulai pengen cari tahu Yesus, yang mana saya udah tahu itu Isa kalau di agama Islam, agama saya sebelumnya. Saya baca mengenai Isa ini di buku Maryam gitu ya. Setelah saya baca, loh kok beda ya gitu loh, apa namanya, cerita tentang kelahiran dia gitu loh. Beda maksudnya dari apa yang dituliskan di Alkitab dan di Quran itu beda. Tapi yang di pikiran saya tentunya yang benar ya yang tertuliskan di buku yang mengimani sosok ini gitu loh. Ya sudah, jadi akhirnya saya Al-Quran ya sebatas itu aja, saya mencari tahu tentang Yesus. Tapi saya semakin penasaran mengenai sosok Yesus ini, lalu saya mulai cari-cari di internet mengenai kesaksian-kesaksian yang lain, orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa gelap, bagaimana mereka dilepaskan gitu ya. Lalu di situ saya mulai mengungkapkan rasa ketertarikan saya ini kepada pacar saya. Saya bilang, apa betul ya ini cerita begini-begini bisa dari yang ketergantungan narkoba terus bisa dilepaskan, dari yang pengikut setan bisa akhirnya tobat, pokoknya segala macam, itu apa benar ya gitu loh. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh iya, kalau kamu mau, why don't you just ask Jesus if he is real to reveal it to you. Tanya aja sama Yesus kalau dia itu benar untuk perlihatkan dirinya kepada kamu, kalau dia benar atau tidak. Pada saat itu reaksi saya dalam hati, saya tidak bereaksi secara verbal. Saya bilang, aduh, ya takut ya nggak mungkin banget gitu nanya begitu. Kalau misalnya benar bagaimana? Kan kalau benar berarti saya salah dan saya harus mengakui kesalahan dan saya harus ngikut yang benar. Jadi pada saat itu reaksi saya di dalam hati, aduh takut, nggak mau, udah saya cuekin. Lalu saya cuekin begitu, ya penasaran saya tidak hilang, malah semakin menjadi. Tapi kali ini ada keberanian saya untuk mencari kesaksian-kesaksian orang Islam pindah keyakinan ke Kristen. Karena pada saat itu saya pikir pasti ada sesuatu hal gitu loh.
Kenapa orang Islam mau meninggalkan keyakinannya lalu pindah mengimani Yesus Kristus? Ya, di situ pertama kali saya pikir hal-hal yang luar biasa, ada hal yang luar biasa bahwa saya bisa mendapatkan kesaksian orang Islam masuk Kristen di negara Timur Tengah. Situsnya tidak diblokir. Padahal itu negara kan ada proxy, itu pasti diblokir. Dan memang betul, pada saat saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu situs-situs diblokir. Jadi, itulah kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa, mencegah gitu ya, kalau udah rencana Tuhan. Ya sudah, lalu di kesaksian-kesaksian itu, tentunya saya membaca ada ayat-ayat kan, ayat-ayat Alkitab gitu ya. Pertama yang saya ingat, salah satunya yang betul-betul menggugah saya itu salah satunya Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Waduh, saya pikir jadi apa yang saya lakukan, segala amal baik, amal ibadah saya itu sebetulnya tidak berarti apa-apa menurut Alkitab ini kan ya, ayat-ayat ini. Tapi ya memang kalau standar Tuhan, standar manusia ya beda ya. Maksudnya kalau saya pakai akal saya, itu ya ada benernya juga. Apa yang kita coba lakukan kebaikan kita, maksudnya apa yang saya coba lakukan, amal baik segala macam, itu pasti tidak terlepas dari niat kadang-kadang mungkin pengen kasih sok-sokan atau apa gitu. Tidak mungkin 100% murni gitu loh. Pasti ada kenajisannya atau kekotorannya gitu loh. Tidak murni gitu ya. Lalu setelah itu ada lagi ayat seperti Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Tuhan adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu saya lihat itu, saya bilang, tuh kan, upah dosa pasti maut, itu saya tahu. Di Islam juga begitu. Tapi di sini dibilang bahwa tapi karunia Tuhan, hadiah Tuhan itu adalah hidup kekal, tapi harus di dalam Yesus Kristus. Aku bilang, oh, oke. Ya paling tidak ada jawab, ada solusi ya di situ ya. Kalau orang dosa ya begini, tapi solusinya begini gitu ya. Oke. Terus setelah saya itu lagi, ada lagi ayat lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya dengan doa sederhana, mengaku akan dosa kita kepada Tuhan, itu kita diampuni. Tapi di keyakinan ini gitu ya. Jadi banyak lagi lah ayat-ayat yang begitu membuat saya tuh tergugah, seakan-akan wow, saya kan ya itu tadi baca komik siksa neraka, takut masuk neraka, tapi saya tahu pasti saya masuk, tapi kayak pasrah gitu ya. Tapi di Alkitab ini itu ada solusinya gitu loh. Jadi saya pikir wah, ini hebat sekali gitu ya. Jadi perasaan saya mulai campur aduk. Ada perasaan senang, ada perasaan takut, very profound. Tidak bisa dibayangkan perasaan itu, campur aduk. Lalu suatu hari saya teringat oleh saran dari pacar saya. Lalu saya, karena saya sudah baca kesaksian-kesaksian dan kita tahu hamba-hamba Tuhan ya, bahwa ayat-ayat firman-firman Tuhan itu tidak akan pernah itu pasti bekerja. Itu kayak benih-benih yang ditanamkan di setiap orang yang mendengar gitu ya. Dan itu pasti bekerja pada saat yang tepat.
gitu. Jadi saat itu saya sudah punya keberanian untuk, saya ingat saran pacar saya itu, tapi saya juga karena saya belajar dari buku yang saya baca, kesaksian hamba Tuhan itu, saya akhirnya berdoa, tapi berdoa tidak seperti berdoa sembahyang orang Islam, tapi berdoa layaknya bicara seperti teman gitu ya, tapi dalam hati, tidak diucapkan, karena kalau diucapkan kan setan bisa mendengar dan setan bisa jawab gitu ya. Yang bisa mendengar, maksudnya yang bisa mengetahui pikiran kita, hati kita itu hanya Tuhan yang menciptakan kita. Lalu saya bilang dalam hati, saya menguatkan hati saya, saya menguatkan diri saya bilang kayaknya harus nanya gitu ya. Ya sudah, coba. Saya bilang, Tuhan, God who created heaven and earth, who created the universe, maaf, God of beauty, God of love, God of order, please show me if Jesus is the truth. Artinya, Tuhan yang menciptakan alam, surga dan dunia dan segalanya, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senang akan keindahan, Tuhan yang senang ketertiban, keteraturan, tunjukkan apakah Yesus itu adalah kebenaran. Saya ngomong begitu, tidak ada terjadi apa-apa, nothing happen. Oke. Lalu saya lanjutkan, tapi semakin maksudnya lanjutkan pencarian kebenaran itu gitu loh. Saya tapi semakin berani untuk mencari kebenaran. Lalu saya mulai lagi meneruskan ya, cari-cari lagi kesaksian orang Islam ke Kristen gitu ya, baca-baca terus kayak haus, gimana ya, kayaknya tuh susah lah dijelaskan gitu ya pikiran. Lalu saya, kalau saya baca kesaksian ini, saya dari internet, saya print, saya bawa pulang, bacanya di rumah gitu, jadi bukan dari buku cerita ya. Terus saya ada satu kesaksian, itu seorang dari Pakistan, Islam yang taat, itu namanya Gulshan Esther. Itu dia kena penyakit tifoid, demam tifoid yang mana menyebabkan dia lumpuh dari dia masih umur 6 bulan. Beranjak dewasa itu yang namanya keluarganya sudah mencoba membawa dia untuk berobat kemana-mana, sampai ke Inggris, sampai akhirnya dokter juga hanya bilang, ya kamu hanya harapan kamu adalah berdoa, tidak mungkin bisa disembuhkan. Lalu Gulshan Esther pada saat itu kalau nggak salah umurnya masih remaja, sudah beranjak remaja, dan dia sudah mulai putus asa, sedih, kenapa hidup saya begini, lalu dia pengen bunuh diri. Lalu pada saat dia putus asa itu, dia mendengar suatu suara lembut. Dia mendengar suatu suara lembut yang kurang lebih berkata seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu mati, aku akan membuatmu tetap hidup. Aku adalah Isa, putra Maryam, bacalah tentang aku di Quran. Dia mendengar suara itu, lalu dia pikir, oh oke, bacalah ya, dia suka baca Quran, cuman saya lupa ceritanya bagaimana, tapi mungkin dia mulai mencoba membaca yang mengenai Tuhan Yesus itu sendiri Isa itu sendiri di Quran lebih dalam lagi, dan pada akhirnya dia semakin percaya akan tulisan di Quran itu yang memang menyebutkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Isa. Di situ juga dia pada akhirnya dia semakin percaya bahwa Isa itu benar, Isa itu hidup, dan dia melakukan mujizat-mujizat, dan dia pasti bisa menyembuhkan saya. Dia berpikiran seperti itu, dan akhirnya setelah dia mulai berdoa kepada Yesus, kepada Isa ya, dia berdoa, Tuhan Yesus datang
ke kamarnya dengan terang benderang, dan singkat cerita dia disembuhkan. Pada saat saya baca kesaksian Gulshan itu, saya baca itu, saya berhenti sejenak, lalu saya dalam hati saya bilang, Tuhan, jika saya juga dapat mengalami apa yang Gulshan alami, yaitu bertemu denganmu. Karena pada saat itu mungkin yang saya cari adalah konfirmasi. Karena hati saya tuh udah mulai dilunakkan, udah mulai mengerti gitu loh. Oh, dosa, memang manusia pasti akan berdosa, tapi ada solusinya. Setelah solusi itu ada sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi saya itu sudah tergerakkan. Jadi saya bilang, Tuhan, jadi saya baca kesaksian, lalu saya diam sejenak, saya bilang, Tuhan, jika saya juga bisa, saya bisa mengalami apa yang dialami oleh Gulshan itu, yaitu bertemu denganmu. Setelah itu, ya saya buka mata lagi, saya lanjutkan lagi kesaksian baca Gulshan itu ya. Lalu saya langsung tertuju ke paragraf berikutnya, yaitu yang berkata, God in His mercy. Saya baca dalam bahasa Inggris dulu ya. God in His mercy gave Gulshan the vision of Christ. To put her faith into action. You don't need a vision from God. You have something better. His written word. A faith-based contract for anyone who dares to believe. Artinya, itu Tuhan dalam belas kasih-Nya memberikan Gulshan penglihatan Kristus untuk menggerakkan imannya ke dalam tindakan. Sementara kamu tidak membutuhkan penglihatan dari Tuhan, karena kamu sudah mempunyai yang lebih baik, yaitu firman-Nya yang tertulis, yaitu kontrak berdasarkan iman bagi siapa saja yang berani, untuk percaya. Pada saat itu, saya membaca kalimat tersebut, itu seakan-akan ada suara yang berkata di dalam roh saya, ya itu dia, itu kalimat yang sama. Jadi bukan hanya saya seperti membaca, tapi saya mendengar itu dalam bentuk suara yang berbicara kepada roh saya. Saya merasa terjamah yang luar biasa. Saya tahu, sekarang saya tahu itu adalah suara Roh Kudus. Lalu saya juga merasakan suasana atmosfer di ruang kamar saya itu berbeda. Pada saat itu juga saya langsung tersenyum dengan lebar. Saya tahu, saya yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dan saya langsung haleluya, maksudnya senang sekali gitu, sukacita. Lalu keesokannya, setelah pada saat saya bertemu dengan pacar saya langsung meluap-luap. Saya kasih tahu apa yang terjadi dengan saya. Tentunya dia sangat gembira. Lalu dia bilang, dia menawarkan, kamu mau saya tuntun doa? Saya kaget. Tuntun doa? Iya, tuntun doa untuk menerima Yesus. Oh, iya. Lalu akhirnya saya setuju. Saya dituntun doa sembari doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu mengalir juga pertobatan, karena saya dibukakan dosa-dosa saya yang saya mengerti dari baca buku kesaksian hamba Tuhan itu ya, peperangan rohani itu. Saya tahu banyak sekali dosa-dosa, lalu disitulah saya melakukan pertobatan juga. Itu saya rasanya itu seperti dibasuh air, disucikan, dibersihkan, semua kotor-kotor najis segala macam itu dibersihkan. Sukacita luar biasa, nangis, ketawa, ya pokoknya campur aduk. Lalu setelah selesai berdoa, amin, haleluya, saya bilang sama pacar saya mau dibaptis.
balik dia yang kaget, dibaptis cepet amat. Saya bilang, oh iya, harus harus komplit, karena kalau saya melakukan sesuatu harus komplit, nggak bisa setengah-setengah. Akhirnya ya sudah, sebulan kemudian saya dibaptis. Yang lucunya waktu pergi ke gereja gitu ya, karena pacar saya itu walaupun dia tidak sering ke gereja, di Timur Tengah ini ada gereja ya, tidak rutin ke gereja, tapi dia termasuk orang yang taat, maksudnya ya taat untuk dengan imannya gitu ya, tapi kurang mengerti juga mengenai firman-firman pada saat itu. Jadi pada saat kita ke gereja, ya pendetanya nanya, oh mau dibaptis, baptis apa? Mau baptis percik atau baptis selam? Ya saya melihat bengong aja, saya bilang baptis percik kali ya, yang lebih praktis gitu kan ya. Sudah, akhirnya dijadwalkan, akhirnya saya baptis sebulan kemudian kan ya. Nah sebelum dibaptis itu ya, pada saat saya sudah mulap-mulap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saya ada rasa pokoknya harus cerita ke orang, tapi saya nggak boleh. Saya juga tahu saya nggak boleh berkoar-koar di Timur Tengah itu. Yang ada saya udah keburu dipenggal kepala sebelum saya bersaksi di depan Anda sekarang di channel Pak Yusuf. Saya udah nggak ada gitu. Jadi saya harus berhati-hati, saya nggak bisa berkoar-koar. Akhirnya yang kena getahnya, maksudnya yang akhirnya tempat pelepasan saya adalah saya telepon teman-teman saya yang di Indonesia, tapi Islam. Teman-teman saya punya teleponnya cuma telepon teman-teman saya Islam, ya mereka kaget, tapi mereka cuma bilang ya udah, kalau itu kepercayaan yang lo percaya sekarang ya udah gitu, mereka nggak bilang apa-apa. Ya sudah, terus saya juga cerita ke almarhumah mama, tentunya beliau sangat kaget. Yang saya ingat waktu saya cerita, tiba-tiba suara di telepon hilang, yang saya dengar kayak ada suara teriak tapi jauh, ya itu yang saya ingat gitu ya. Tapi setelah itu hubungan kami ya baik, tidak ada masalah gitu ya. Jadi setelah itu saya meluap-luap sukacita segala macam, saya diberikan hadiah The Holy Bible. Lalu itu saya baca dengan haus, karena apa? Bacaannya dengan bahasa yang saya ngerti. Saya nggak perlu belajar bahasa yang saya nggak ngerti untuk bisa tahu mengenai Tuhan saya, mengenai apa yang saya lakukan, apa yang mau Tuhan lakukan, maksudnya apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk saya bisa menyenangkan Dia, itu dalam bahasa yang saya ngerti gitu loh. Jadi saya dengan sukacita saya baca, aduh pokoknya senang banget dan semakin terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan cintanya Dia kepada saya, betul-betul terpesona. Jadi ya saya sangat bersyukur bahwa saya ditangkap sama Tuhan Yesus itu di tempat yang sama sekali kayaknya nggak mungkin gitu ya. Orang tadinya mau ke Timur Tengah, mama bilang supaya dekat bisa pergi ke haji bolak-balik, akhirnya bisa jadi anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terus singkat cerita aja nih ya, jadi setelah saya belajar firman Tuhan dan saya mulai pergi ke gereja tersebut yang membaptis saya, ya saya dan pacar saya yang akhirnya kami menikah, itu kami belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari segala macam, dan lebih lebih mendalami itu. Kami ngerti akhirnya, oh ternyata harus baptis selam gitu loh, dan akhirnya ya saya dibaptis selam di gereja lain gitu, di gereja lain tapi masih di Timur Tengah juga gitu loh. Jadi ya singkat cerita, itu kejadiannya tahun 2002 saya ditangkap Tuhan Yesus menjadi salah satu anaknya, dan betul-betul suatu anugerah. Memang harus dijamah, tapi satu hal yang saya tahu, jangan takut. Kalau dulu saya hanya yakin pada keyakinan saya yang dulu, karena saya
percaya sama omongan orang, ya maksudnya karena mayoritas, karena secara di luaran itu kelihatannya baik, dalam arti tidak pakaian minim-minim gitu ya, kayaknya kusuk segala macam, dan percaya gitu loh bahwa apa yang saya terima waktu itu, yang maksudnya inilah ada yang benar, ini tanpa mempertanyakan. Jadi waktu itu keyakinan saya keyakinan yang buta. Tetapi dengan keyakinan saya di dalam Yesus Kristus, itu saya cari, saya tanya. Dan saya tidak hanya langsung percaya aja kalau ada pendeta ngomong mengajari khotbah apa, itu saya cocokkan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Benar nggak? Kalau nggak benar ya salah begitu ya. Tapi saya tidak yang kurang ajar kayak dulu gitu ya. Jadi ya saya belajar juga bahwa anugerah dari Tuhan itu beda-beda. Tuhan itu membukakan pengetahuan itu beda-beda ke setiap orang, supaya kita beragam-ragam tapi satu, supaya kita beragam-ragam tapi kita membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih gitu. Jadi ya sekian saja kesaksian saya. Maaf saya kebanyakan nangis. Mudah-mudahan kesaksian saya cukup jelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Yusuf. Saya kembalikan ke Pak Yusuf. Kesaksian saya demikian saja. Oke, begitu luar biasa karya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya yang mengubahkan seseorang yang tadinya tidak percaya Tuhan, hidup di dalam kegelapan, tapi kasih Tuhan jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan, jauh melebihi daripada semua aturan-aturan yang ada. Karena di dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, kalau sudah dipilih Tuhan Yesus, mau lari kemana, tetap aja tidak bisa. Ya, itulah kasih Tuhan. Dan begitu orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan terkagum-kagum, mereka akan terpesona, mereka akan begitu mengalami kebahagiaan secara luar biasa. Karena Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam sebuah buku, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real. Betul. Yang bisa menyatakan dirinya secara langsung kepada siapapun. Dan siapapun yang mau minta diperlihatkan, Pak Yusuf. Kepada siapapun yang berani minta. Betul. Amin. Ya, karena itu yang terjadi sama saya kan. Itu karena itu yang terjadi sama saya kan. Jadi awalnya tuh memang ada takut gitu ya. Takut kalau misalnya benar bagaimana? Berarti saya salah gitu ya. Jadi ya gitulah. Silahkan Pak Yusuf, maaf. Ya, begitu luar biasa ya Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum. Saya hanya bisa selalu meneteskan air mata. Tuhan terlalu ajaib, Tuhan terlalu baik. Dan itulah tujuan daripada program ini, untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh, saya berdoa supaya semua orang bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Asal kita mau buka hati. Artinya kita mau mencari kebenaran. Anda tidak usah langsung percaya dengan omongan saya, tidak penting itu. Anda tidak usah langsung percaya dengan omongan pendeta, ya. Atau juga mungkin Anda tidak usah juga menghujat, ya. Tanya sendirilah, siapa Tuhan yang sebenarnya gitu. Cari tahu sendiri, ya. Tidak usah percaya apa kata pendeta. Pendeta juga manusia. Takut-takutnya juga nanti salah ngomong atau apa, ya. Atau mungkin kata-katanya dilebihkan. Tanya sendiri, jadi alami sendiri. Siapa Tuhan yang benar? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa juru selamat dunia ini? Ya, itulah yang sudah terjadi dengan salah seorang kekasih Tuhan yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Miko Karalina. Ya, dan juga jam 5 sore ibadah online yang kedua. Oke, dan juga bagi yang ingin mendukung pelayanan kami,
silakan di bawah layar deskripsi kami cantumkan nomor rekening. Dan kami atas nama semua teman-teman yang sudah bergabung menyampaikan terima kasih kepada Ibu Miko Karalina atas kesaksian yang begitu luar biasa. Ya, kami terima kasih atas waktu dan tempat. Ya, kami rasa-rasanya tidak ingin berhenti dengar Ibu bersaksi. Ibu begitu luar biasa dipakai Tuhan. Doa kami buat Ibu dan keluarga semakin setia. Sama-sama, Pak. Di dalam Tuhan dan semakin luar biasa di dalam memuliakan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Oke, teman-teman. Sama-sama Pak Yusuf, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Salam kemenangan, haleluya.